Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus kita. Sama-sama bawa pujian kita di hadapannya. Hey. Sama serukan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai, indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawa hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Yeah, bahagiaku mengenalmu. Yeah. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, yeah. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku terpaku dan ku takjub dan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi
kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan. Dalam hadirat-Mu Yesus, kami merasakan semua kebaikan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Amin. Haleluya. Dia berkati kita dengan limpahannya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah Engkau, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Kau baik Tuhan, tak pernah berubah kasih-Mu Yesus. Baharui hidup kami. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Terima kasih buat berkat-Mu, Dia berkati kita dengan limpahannya, Dia baik. Kau memilih kami, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya, menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik.
Kau selalu baik, teramat baik Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami, selalu menopang hidup kami. Kau menjagai kami Tuhan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu kami serukan sepanjang waktu. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Bapa, amin. Engkau sangat baik, Dia baik, selalu baik. Bapa, amin. Engkau sangat baik, Kau baik. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Bapa, Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, Mu yang selamatkan aku. Bukan kekuatanku, Mu di dalam hidupku. Serukan Dia baik, Dia baik, yeah. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Hati kami begitu bersyukur Tuhan, ketika kami merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap-tiap pagi. Tuhan, saat ini hati kami rindu akan Engkau Tuhan.
Kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berbicara secara khusus pribadi demi pribadi Tuhan melalui firman-Mu. Urapi setiap kami supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kehidupan kami diberkati, karena firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Saya bersyukur sore hari ini semua datang dengan sikap yang antusias, ya, penuh kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Ya, kita tahu walaupun terbatas, kita harus jaga jarak, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara, dalam 2 bulan ini tema kita adalah ya, stay in the course, ya, tetap pada jalur, ya, tetap pada jalur. Dan sudah tahu bahwa 2 minggu yang lalu kita bawakan tema tentang endurance, ya, di mana kita harus memiliki daya tahan, ya. Kuncinya adalah miliki kesabaran. Ya, kemudian minggu yang lalu kita bicara tentang follow the leader, yaitu bagaimana kita harus bertahan di dalam penderitaan, saudara. Sama seperti Yesus juga memikul salib, menderita, para murid-murid memikul salib, demikian juga kita semuanya. Dalam kehidupan kita masing-masing, kita memikul salib kita masing-masing. Ya, ada penderitaan, ada kesukaran yang mesti kita alami, tetapi kita mesti bertahan sampai akhir, sampai garis finish, sampai Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, kita akan sampaikan tentang change the weather, ya. Yaitu kalau dalam arti letterleknya adalah mengubah cuaca. Ya. Cuaca bisa berubah-ubah, saudara. Ya, ada hujan, ada panas, dingin, dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan kita bukan cuaca ekstrim, cuaca yang di luar sana, melainkan cuaca di dalam hidup kita. Ada kalanya kita mengalami sukacita, ada kalanya kita mengalami kesedihan, ada kalanya kita mengalami hidup yang berkelimpahan, ada kalanya kita mengalami masalah, ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Berbagai cuaca tidak bisa kita hindari, bahkan seringkali terjadi sekonyong-konyong, sewaktu-waktu, tiba-tiba tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, kita perlu firman Tuhan yang akan membimbing kita, menguatkan kita, supaya dalam segala cuaca keadaan hidup kita tidak kalah, tapi kita bisa mengubah dari cuaca yang tidak baik menjadi cuaca yang baik. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dulu dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut
dan menutupi banyak dosa. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pesan Tuhan pada saat ini, saudara? Dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20 adalah mengenai doa. Ya, doa mudah untuk kita ucapkan. Seringkali kita mendengar nasihat untuk kita berdoa. Tapi jujur kalau saudara menyadari, saya menyadari, doa bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Perlu sebuah pengorbanan, perlu sebuah kesetiaan, perlu sebuah daya tahan yang luar biasa supaya kita bisa berdoa. Karena saudara, melalui doa kita bisa mengubah keadaan. Melalui doa kita bisa menarik kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ada 3 hal pada saat ini. Yang pertama adalah berdoa bersama pemimpin. Ya, kenapa berdoa bersama pemimpin? Di dalam ayat tadi saya baca lagi, saya ulangi saudara, dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 14 berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang pertama adalah berdoa bersama pemimpin. Saudara, saya percaya bahwa setiap saudara bisa berdoa secara pribadi tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, kita punya akses langsung kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita bisa menyerahkan pergumulan hidup kita, masalah-masalah kita, tantangan yang kita hadapi, dan saya percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi kita ada di sebuah keluarga, namanya adalah keluarga rohani. Di mana di keluarga rohani itu kita punya orang tua. Kalau saya menggambarkan sebuah ilustrasi, kita ada sedang duduk di meja makan bersama-sama, dan kemudian si anak berkata, "Pak, besok saya mau ujian, tolong doakan saya." "Oh baik nak, nanti kita doakan sama-sama." Ya. Yang lainnya berkata lagi, "Pak, saya besok mau interview, mau wawancara pekerjaan. Pak, dukung saya, doakan ya supaya saya berhasil." "Oke nak, saya doakan." Yang lain juga minta permohonan doa dan sebagainya, dan orang tua selalu mendukung anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang berkata, "Enggak usah, kamu dapat pekerjaan apa enggak apa-apa, yang penting kamu tetap di sini." Saya percaya bahwa setiap orang tua selalu memiliki konsen perhatian untuk kebaikan daripada anak-anaknya. Demikian juga di sebuah rumah rohani. Di sebuah gereja lokal kita semuanya punya saudara-saudara. Kita semua punya orang tua rohani. Kita semua punya orang-orang yang ada bersama-sama kita dalam perjalanan ini. Kita punya seorang hamba Tuhan, kita punya seorang gembala, kita punya rekan-rekan sepelayanan yang siap untuk menolong kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak untuk kita membiasakan diri ya, menjadi terbuka kepada para pemimpin, saudara. Sebab tidak ada para pemimpin yang menjadi dewa atau Tuhan yang bisa tahu masalah saudara. Ya, kalau saudara tidak menyampaikan sesuatu. Ya. Beberapa hari kemarin ada yang sakit, minta didoakan, langsung saudara kita doakan. Ya. Ada yang membutuhkan pekerjaan, kita doakan. Ada masalah keluarga, kita doakan semuanya. Jadi saudara tidak perlu merasa bahwa ketika pemimpin tahu, rahasia saudara akan terbuka. Tidak, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang di dalam Tuhan kita berkomitmen untuk menyimpan setiap rahasia daripada jemaat dan kemudian membawa setiap doa-doa kebutuhan jemaat di dalam doa-doa kami. Ya, oleh sebab itu penting untuk saudara dan saya kita berdoa bersama pemimpin. Nah, Ibrani 13 ayat 7 berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, jadi betapa penting kita butuh seseorang yang bersama kita, mensupport kita. Dan saya katakan di dalam foto ini, doa bersama pemimpin menyalurkan otoritas rohani ke dalam hidup kita. Ya. Jadi kita ada di sebuah payung otoritas, ya, namanya payung gereja lokal di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Kalau saudara punya pergumulan, sudah punya masalah dan saudara sharing ke kami, ya, kita akan selalu membawa setiap pergumulan saudara dalam doa-doa kami. Nah, artinya apa? Itu menyalurkan otoritas rohani dalam hidup kita, dalam hidup Anda sekalian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, banyak jemaat juga mengalami banyak kesaksian, kehidupan mereka dipulihkan, mengalami banyak mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka karena mereka mulai terbuka, mulai open, ya, untuk menyampaikan pergumulan hidup mereka kepada para pemimpin di antara kita. Yang kedua, saudara, adalah berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Yakobus 5 ayat 15 dan 16 berkata demikian, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara, bagaimana dengan doa-doa kita? Kita membutuhkan namanya iman ketika kita berdoa. Bukan hanya menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan, ya kalau Tuhan kehendaki, Tuhan akan jawab. Tapi kita membutuhkan sebuah keyakinan. Di dalam kitab Injil Tuhan Yesus berkata bahwa apabila kamu berdoa dengan yakin, ya, maka kamu akan menerimanya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita membawa doa-doa kita dengan iman, dengan yakin. Jangan pernah izinkan keraguan mewarnai doa-doa kita. Mungkin saudara berdoa untuk sesuatu, misalnya kesembuhan tentang penyakit. Dan ketika saudara sudah berdoa dalam nama Yesus, amin. Saudara mulai meragukan karena menerima hasil lab, waduh, sakit saya ternyata sakit kritis, sakit berat. Dan menurut dokter diagnosanya umur saya tidak panjang. Lalu mulai timbul kekhawatiran, aduh mana mungkin ya saya bisa sembuh. Nah, ini namanya bertolak belakang dengan iman kita. Karena kita melihat kenyataan, karena kita melihat hasil medis, karena kita melihat hasil lab. Ya, saudara. Tapi kalau kita percaya pada firman Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang Tuhan tidak mampu sembuhkan, kecuali Tuhan punya rencana lain. Oleh sebab itu, saudara percaya dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, apapun pergumulan hidup saudara dan saya. Ya. Iman yang konsisten adalah pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Saudara tentu pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Pada saat kita berdoa, kadang pikiran kita tidak sinkron. Ya, kita berdoa, mulut kita berkata iya, tapi pikiran tidak. Ya, pikiran berkata apa mungkin ya ini bisa terjadi. Tapi kata-kata kita dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan memberkati. Nah, itu tidak sesuai dengan iman. Tidak konsisten. Bahkan mungkin pikiran sama dengan perkataan, tapi perbuatannya tidak mendukung. Ya. Pikiran setuju, perkataan percaya kepada firman Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, kitab Yakobus juga mengatakan, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita punya iman, tapi kita tidak berani melangkah, tidak ada artinya. Oleh sebab itu, kita harus punya iman yang konsisten. Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sama.
Supaya apa? Diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Saudara ingat bagaimana Abraham ini mengalami ini semua? Sehingga Tuhan berkata bahwa Tuhan memperhitungkan ya, iman Abraham sebagai kebenaran. Karena apa? Dalam pikirannya dia taat pada firman Tuhan. Disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia tanpa banyak beralasan langsung bertindak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya langsung melangkah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan walaupun tidak tahu kemana dia akan melangkah. Ya. Tapi karena konsisten imannya, Abraham menerima segala berkat rohani yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, saudara, mari kita belajar untuk konsisten. Ya, karena konsisten itu penting. Saudara tentu ingin berteman dengan orang-orang yang konsisten, tidak berubah-ubah. Ya. Selalu setia, selalu komitmen. Nah, demikian juga Tuhan membutuhkan saudara dan saya punya iman yang konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, yang terakhir adalah berdoa dengan totalitas. Totalitas. Nah, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini nampaknya ringan saja. Tidak ada sebuah penekanan di sana kecuali Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi saudara, saya ingin membawa kepada saudara kepada sebuah pemahaman yang lebih dalam. Bagaimana kisah Elia ketika dia meminta hujan? Butuh sebuah iman yang totalitas, doa yang totalitas. Namanya adalah doa Tehillah. Saya akan bacakan saudara di Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Sudah kita melihat di sini sebuah doa Elia yang totalitas. Nah, apa itu Tehillah? Dalam bahasa Ibrani, Tehillah adalah sikap doa di mana dia membungkuk dan menaruh kepalanya di atas kedua lututnya. Jadi benar-benar dia tersungkur, menyembah Tuhan, berserah total pada Tuhan. Dan saudara, kalau itu kita praktekkan, cara berdoa seperti itu, yang pasti pertama-tama kita rasakan akan pusing, saudara. Ya. Karena peredaran darah yang normal adalah kepala di atas. Tapi manakala kepala ditaruh di bawah di antara kedua lutut, maka akan terasa sangat pusing sekali. Dan ini menunjukkan sebuah totalitas yang luar biasa dalam kehidupan Elia untuk berdoa minta hujan. Kenapa saudara? Karena selama 3,5 tahun Israel itu kering, paceklik, semuanya gagal, panen, tidak ada makanan karena tidak hujan 3,5 tahun. Bayangin saudara, tidak ada air. Dan Elia sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan, dia bertanggung jawab. Karena awal mulanya terjadi seperti itu, Elia cukup berkata satu kali, hujan tidak akan turun. Kenapa? Karena Israel menyembah berhala. Dan betul hujan tidak turun 3,5 tahun. Tapi ketika waktunya, Elia mengambil tanggung jawab untuk mendatangkan hujan kembali. Bukan sesuatu yang mudah. Lihatlah doa pertama kali ia naik ke atas di bukit doanya dan bujangnya disuruh nunggu keluar. Saya yakin doa Elia bukan hanya doa 1-2 menit, 5 menit, 10 menit seperti doa kita pada waktu biasanya saudara, doanya singkat aja. Saya yakin
Doa pertama Elia adalah doa dengan iman, dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh meminta hujan dalam nama Tuhan. Jadi bukan doa biasa-biasa. Doa pertama selesai, dia suruh bujangnya naik ke atas. Coba lihat naik ke atas. Bujangnya berkata, enggak ada apa-apa. Dia masuk gua doa lagi, dan kemudian dia berdoa dengan intensitas yang sama seperti pertama kali. Wah saudara, Elia merasa, wah ini pasti sesuatu telah terjadi. Pasti sudah ada awan untuk hujan. Suruh bujangnya naik lagi, dan dari atas bujangnya teriak, belum ada apa-apa Tuanku. Elia tidak menyerah. Dia masuk gua doa lagi, berdoa dengan intensitas yang sama seperti doa pertama dan kedua. Tidak pernah menyerah. Dia merasa, oh ini pasti terjadi. Suruh naik lagi bujangnya, tidak ada apa-apa, saudara. Demikian juga intensitas yang sama yang keempat, yang kelima, yang keenam, tidak ada apa-apa. Dan Alkitab mengatakan demikianlah sampai ke 7 kali. Tapi saya percaya kalau seandainya 7 kali belum terjadi, Elia akan berdoa ke 8 kali, ke 9 kali, ke 10 kali sampai terjadi. Tapi puji Tuhan, ke 7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, karena ini di atas bukit, supaya jangan kau terhalang oleh hujan. Saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan cara doa kita? Apakah doa kita biasa-biasa, ringan? Doa sambil tiduran, Tuhan aku minta ini, Tuhan kau tahu kesulitanku ini Tuhan. Doa sambil jalan-jalan, doa tidak fokus, doa sambil membaca, doa sambil lihat HP. Bagaimana dengan cara doa kita? Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, atau doa dengan sekedarnya? Nah, sekarang pertanyaannya ini saudara, nasihatnya. Jangan terlalu cepat berkata doa Anda tidak dijawab. Sebelum Anda berdoa dengan totalitas. Ya, kalau kita berdoa dengan cara yang biasa, dengan cara yang ya tidak serius, dan Anda berkata Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tidak jawab doa saya, tapi Anda berdoa dengan biasa-biasa, dengan cara yang tidak serius, bagaimana dengan doa-doa kita? Oleh sebab itu saudara, yang ketiga ini poin yang sangat penting. Mari kita berdoa dengan totalitas. Kalau saudara mengalami sebuah pergumulan masalah, berdoalah dengan totalitas, seakan-akan besok sudah tidak ada hari lagi. Berdoalah dengan totalitas, seakan-akan kita sudah jalan, depan kita sudah jurang, kita tidak ada pertolongan dari mana-mana lagi selain daripada Tuhan. Berdoalah dengan totalitas, jangan dengan cara biasa-biasa. Dan yang terakhir adalah Satan tries to limit your praying. Ya. Setan mencoba membatasi doa-doa Anda. Because he knows your praying will limit him. Sebab ia tahu doa Anda akan membatasi dia. Oleh sebab itu kenapa pertanyaannya doa kita selalu banyak halangan. Kalau saudara mau berdoa, ngantuk, ya, mau doa rasanya aduh ngantuk. Ya, karena setan tahu, ketika saudara berdoa, setan dibatasi kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setan tahu kuasa doa itu besar. Karena itu, dia tidak ingin anak-anak Tuhan berdoa. Dia selalu berikan kesibukan kepada kita supaya kita lupa berdoa. Dia selalu berikan keasikan kepada kita melalui HP kita. Berapa jam kita nonton HP? Lihat semuanya. Ya. HP yang kita lihat, saudara. Tapi berapa
yang kita habiskan untuk berdoa. Ya, karena ketika kita banyak berdoa, setan tahu kita akan penuh kuasa. Sehingga dia berusaha membatasi doa-doa kita dengan berbagai cara. Nah, sadari saudara, ini adalah poin yang sangat penting buat kita. Ketika saudara bangun kehidupan doa, maka saudara akan tetap kuat. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Ya, itu Tuhan kasih nasihat itu pada saat dia mau naik ke Getsemane, meninggalkan 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus agak jauh di bawah. Tuhan Yesus berdoa selama 1 jam di Bukit Getsemane. Lalu dia turun, ternyata mendapati 3 orang muridnya ini tertidur saudara. Bangunlah, waktunya sudah tiba. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang kuat, tetapi tubuh lemah. Jadi saudara, implikasinya kenapa banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa? Karena daging lemah dan tidak berjaga-jaga dalam doa. Kalau kita berjaga-jaga dalam doa, setan tahu kita ini orang yang kuat. Penuh dengan kuasa Allah, mujizat bisa kita lakukan. Kita bisa ngusir setan. Tapi dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Salah satunya adalah menghalangi kita, membatasi kita untuk berdoa. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara semuanya, mari kita bangkit dalam doa. Ya, secara pribadi saya kadang begitu rindu melihat gereja kita menjadi gereja yang berdoa. Ketika saya memulai pelayanan pertama kali, pelayanan pertama yang Tuhan percayakan adalah pelayanan doa. Oleh sebab itu saya rindu jemaat semuanya, jangan malas berdoa. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa selalu ngumpul di gereja untuk berdoa. Tapi banyak hal bisa kita lakukan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa di WA group, berdoa ya dengan video call bersama. Mungkin tidak harus terkoordinasi dalam sebuah acara program. Tapi saudara mengambil kesempatan di iCare, ya. Ayo kita berdoa 5 menit sama-sama, video call, berdoa siapa yang membutuhkan kuasa doa, siapa membutuhkan. Sudah berdoa masing-masing. Saya percaya ketika itu dilakukan sesuatu terjadi. Apapun masalah kita saya percaya. Melalui doa ini adalah sebuah kunci untuk kita tetap stay the course. Tetap berada pada jalur. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri karena berbagai pencobaan bisa menjauhkan kita daripada Allah. Tapi ketika kita berdoa dan berjaga-jaga, roh kita tetap kuat dan tubuh kita, daging kita tetap terjaga, tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian untuk menyatakan bahwa Tuhan begitu baik, menolong kita, menyertai kita semuanya. Saya mengundang semuanya bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa hari-hari ini saudara mulai malas berdoa, jarang berdoa, dan banyak sekali halangan yang saudara hadapi ketika sudah mau berdoa, datanglah pada Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan terus berbicara kepada saudara. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makasih Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik. Kau baik, Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik.
Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Ya baik. Saudara, Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Dia Bapa yang mengasihi anak-anak. Dia mengasihi saudara dan saya. Hari-hari ini berapa banyak di antara kita yang mulai mengalami kehidupan doa kita mulai menurun. Mesbah-mesbah doa kita mulai hancur. Kita mulai ada kemalasan untuk berdoa. Kita mulai merasa banyak penghalang ketika mau berdoa. Saudara, tahukah saudara bahwa itu semua terjadi karena setan tidak mau saudara menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehendak Allah. Tahukah saudara bahwa setan mencoba menghalangi saudara dan saya untuk berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita akan penuh kuasa untuk mengalahkan segala pencobaan dan semua masalah dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita saat ini yang rindu berkata, Tuhan, bolehkan aku, beri aku roh doa-Mu Tuhan, beri aku semangat doa-Mu, pulihkan mesbah-mesbah doaku, mesbah-mesbah doa keluarga. Saudara yang berkata demikian, mau mengalami pemulihan, silahkan angkat tangan masing-masing di mana saudara berada. Saya akan berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, saudara-saudara semuanya, supaya Tuhan bekerja, memulihkan kehidupan doa saudara menjadi doa yang luar biasa, doa yang penuh kuasa, doa yang memindahkan gunung. Tuhan, kami berdoa, Engkau melihat setiap tangan-tangan dari jemaat-Mu yang terangkat Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, mereka menyadari mereka butuh Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa doa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mohon kasih karunia-Mu turun dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa-Mu terjadi Tuhan. Urapan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Pemulihan kuasa doa terjadi. Bangkitkan mereka Tuhan. Roh doa yang menyala-nyala, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biarlah iman-Mu bangkit. Biarlah doa-doa-Mu menjadi doa-doa yang penuh kuasa, doa-doa yang bersanggup memindahkan gunung. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan setiap pribadi, jadi pribadi-pribadi yang berdoa, pribadi-pribadi yang penuh kuasa, pribadi-pribadi yang memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mulai hari ini mereka tidak lagi doa dengan cara-cara seperti biasanya, tapi mereka akan berdoa dengan totalitas, dengan iman, dengan kesungguhan. Dan bersama-sama kami sebagai gereja Tuhan, kami akan menjadi gereja yang berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Baik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita di amplop yang sudah tersedia. Untuk amplop persembahan, di dalamnya ada formulir. Jadi kalau saudara mungkin akan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, silahkan bisa diisi di formulir yang disediakan di dalam. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan kami. Kami saat ini bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa kembali membawa persembahan kami, baik persembahan syukur, persepuluhan, maupun juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Hamba berdoa, Kau akan memberkati setiap keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan. Kau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati masa depan mereka, juga anak-anak yang sekolah. Diberkatilah studi mereka, diberkatilah pasangan hidup mereka. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di persembahan bisa dimasukkan di kotak yang ada di depan. Kalau saudara mengikuti secara online, silahkan juga memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri.
Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi dan masa depanmu, sehingga akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu, serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu diberi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata